Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 11 September 2022, hari Minggu biasa yang ke-24. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa warta Injil hari ini sebenarnya ada 3 perumpamaan, yaitu domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Namun yang tadi kita dengar adalah versi singkat atau 2 perumpamaan saja. Saudara saya terkasih, satu hal yang menarik, penginjil Lukas menggambarkan bahwa orang-orang berdosa yang dipandang rendah oleh orang lain dan dianggap tidak layak untuk masuk surga, justru dikatakan biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang menarik di dalam diri Tuhan Yesus, baik ajarannya maupun pribadinya, sehingga orang-orang seperti mereka pun datang kepadanya. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, pada masa itu, makan bersama bukan sekedar makan, tetapi tanda penerimaan dan solidaritas. Jadi, dengan makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Tuhan Yesus dianggap menyamakan diri dengan mereka dan menyetujui perbuatan-perbuatan mereka. Melihat hal itu, saudara saya terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mungkin mereka protes, bagaimana Yesus ini? Mereka itu mencuri, merampok, dan berzina. Harusnya mereka ditegur, kok malah makan bersama? Nah, ini mirip kalau gereja tiba-tiba kedatangan anak muda, berambut gondrong, tatoan, tindian. Mungkin sebagian di antara kita akan merasa risih, melihat dengan sinis, menjauh, karena kita berpikir bahwa gereja tempatnya orang-orang baik, bukan orang seperti itu. Apa benar demikian? Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mempunyai cara pandang sendiri tentang bagaimana Allah harus bertindak kepada orang-orang berdosa. Menurut mereka, orang-orang yang baik, rajin ibadah, banyak amal, merekalah yang layak masuk surga.
Sementara yang jahat, pembunuh, pezina, suka ngomong kasar, harusnya masuk neraka. Kita bisa melihat logika ini ada di dalam ajaran berbagai agama. Padahal, orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat itu pasti tahu bahwa Allah pernah berfirman, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Perbedaan Allah dengan manusia itu begitu jauh. Bahkan sangat jauh. Saudara saya terkasih, untuk membungkam pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, dalam warta Injil tadi, Tuhan Yesus memulainya dengan berkata jelas, "Siapakah di antara kamu," begitu kata Yesus, "yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya." Saudara saya terkasih, dengan perumpamaan ini, orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus pada saat itu, termasuk juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentunya, dalam hati pasti setuju bahwa tidak ada gembala sejati yang tidak akan mencari dombanya yang hilang. Gembala sejati pasti akan melakukan apa saja untuk menemukan dombanya itu. Nah, saudara saya terkasih, jika gembala saja begitu, apalagi Allah? Allah tidak meninggalkan atau langsung membuang. Allah justru rela melakukan apa saja dan memberikan kesempatan supaya orang-orang yang seringkali dipandang rendah oleh sesamanya, supaya mau berbalik kepadanya. Allah mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Inilah pesan inti Injil Lukas, yaitu sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Siapakah yang hilang itu? Apakah kita termasuk di dalamnya? Saudara saya yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang berpikir, sejak kecil saya sudah ke gereja, saya juga tidak pernah melakukan dosa berat. Perhatikan, domba yang hilang mungkin awalnya merasa baik-baik saja, tetapi semakin lama semakin jauh dari kawanan domba lainnya, dan pada titik tertentu, domba itu baru menyadari bahwa dirinya sudah tersesat. Begitu juga dengan manusia. Banyak orang yang merasa diri mereka baik-baik saja, karena karirnya lancar, keluarganya harmonis. Apa yang salah? Lalu, karena merasa telah menjadi orang baik, maka orang seperti itu semakin merasa layak untuk masuk surga. Apakah memang benar demikian? Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur mengatakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 sampai dengan 3. Ternyata menurut Tuhan yang mengetahui segala isi hati manusia dan tingkah lakunya, tidak seorang manusia pun itu baik. Entah itu ahli Taurat, orang-orang Farisi, termasuk juga Anda dan saya, semuanya belum bahkan tidak bisa mencapai standar kebaikan Tuhan. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, kita itu sebenarnya sama berdosanya dengan orang-orang yang kita benci. Sama berdosanya dengan orang-orang yang ada di dalam penjara. Kalau kita merasa sudah pasti masuk surga hanya karena rajin ke gereja dan ikut pelayanan misalnya, tetapi itu hanya membuat diri kita semakin pede, percaya diri, semakin merasa layak untuk diterima Tuhan. Namun, disitulah bukti bahwa kita juga hilang karena salib Kristus kita rendahkan nilainya, bahkan tidak kita perlukan lagi. Saudara saya terkasih, di sini orang yang merasa dirinya paling baik justru tersesat paling jauh. Kita ingat, penginjil Lukas mencatat dalam Injilnya di mana seorang Farisi yang berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain,
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lukas 18 ayat 11 sampai dengan 12. Orang Farisi itu adalah orang yang paling celaka. Karena merasa paling tahu kitab suci, namun merasa paling tidak berdosa. Demikian juga kita, saudara saya yang terkasih, yang mengaku Kristen Katolik, pengikut Kristus, tetapi kenyataannya masih saja menikmati dosa. Mengaku sudah bertobat dan selalu menerima Yesus dalam Ekaristi, tetapi tidak ada perubahan hidup. Kalau hari Minggu kelihatan sangat-sangat rohani, tetapi hari Senin sampai dengan Sabtu bagaimana? Biasa-biasa saja. Kalau begitu, apakah benar Roh Kudus sudah sungguh meraja, memimpin, dan senantiasa kita persilahkan berkarya dalam hati kita? Tepatlah perkataan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Yeremia 4 ayat 22. Saudara saya terkasih, sebelum hatinya dijamah oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menerima Kristus sebagai juru selamat, kita semua pada dasarnya seperti domba yang tersesat. Ingat, domba merupakan makhluk yang lemah, tidak punya taring, tidak bisa lari kencang. Begitu tersesat, dia tidak ada harapan lagi. Dia tidak bisa pulang sendiri kalau gembala tidak mencarinya. Demikian juga manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Berbuat baik seberapapun banyaknya, persembahan seberapapun banyaknya, itu semua tidak bisa menghapus dosa kita. Nabi Yesaya berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Saudara saya terkasih, itulah Allah yang kasih-Nya digambarkan seperti kasih seorang gembala yang mencari dombanya yang hilang. Kalau kita mengerti hal ini, maka kita tidak akan merasa ke gereja itu pengorbanan karena harus menutup toko misalnya, atau mempersembahkan uang berarti rugi, atau merayakan Ekaristi itu biasa-biasa saja. Tidak, itu semua adalah anugerah. Dan hanya bisa kita lakukan karena Tuhan Yesus telah menebus kita, sehingga kita dapat tumbuh berkembang menuju pada kesesuaian hidup yang dikehendaki Allah. Saudara saya terkasih, apakah kasih Tuhan ini betul-betul sudah menjadi arah kehidupan dan karya kita? Kalau kita sudah benar-benar mengerti bahwa kita adalah domba yang hilang, namun sudah ditemukan Tuhan, sadarlah bahwa waktu kita melawan, Tuhan justru menggendong kita, membawa pulang sampai pada akhirnya kita bisa merasakan dan menikmati kembali persekutuan dengannya. Maka hidup kita akan berubah. Saudara saya terkasih, dengan perumpamaan-perumpamaan ini, sesungguhnya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Allah itu aktif selalu mencari yang hilang. Tetapi bukan hanya itu saja, ternyata ada sukacita besar di surga untuk setiap orang yang bertobat. Kalau kita memperhatikan akhir dari ketiga perumpamaan dalam Injil Lukas ini, ada satu kesamaan, yaitu adanya sukacita setelah yang hilang itu ditemukan. Ada sukacita di surga pada waktu ada seorang manusia yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Saudara saya terkasih, kalau kita renungkan firman ini, maka kiranya kita bisa menangkap maksud Tuhan Yesus, yaitu apakah sesungguhnya ada orang benar sehingga tidak memerlukan pertobatan? Tidak, karena tadi kita sudah mendengar pemazmur bicara yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Di dalam Yakobus 2 ayat 10 dinyatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dengan ukuran seperti ini, kita tidak bisa mengatakan aku lebih baik dari orang itu.
Karena kelihatan besar atau kecil, ketahuan atau tidak, yang namanya dosa tetaplah dosa, yang membuat kita sebenarnya layak masuk dalam neraka. Jadi, saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus membalik pikiran orang-orang Farisi. Allah lebih senang melihat sebuah pertobatan dibandingkan dengan orang-orang yang merasa benar dan merasa tidak memerlukan pertobatan. Perkataan ini merupakan kejutan yang membungkam pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, yang selalu hidup beragama dalam kemunafikan. Dan mungkin saja kita juga yang merasa paling benar dan merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi saya sudah mengatakan ada orang yang ekstrim merasa baik, maka harus disadari bahwa ada juga orang yang ekstrim merasa berdosa. Mereka khawatir jangan-jangan Tuhan itu tidak mau mengampuni dia. Mungkin kalau si A Tuhan mau mengampuni, tetapi bagaimana dengan saya? Saya sudah berzina, saya sudah berdurhaka kepada orang tua, sampai mereka meninggal, saya belum sempat meminta maaf. Saya tidak bisa lepas dari godaan pornografi di medsos. Orang-orang di sekitar saya, termasuk teman-teman di gereja, semuanya meninggalkan saya. Apakah Tuhan mau mengampuni saya? Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Justru kalau kita merasa Allah tidak bisa mengampuni kita karena dosa kita terlalu banyak, atau kita merasa Allah tidak seharusnya mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita, para pembunuh, pezina, koruptor, walaupun mereka bertobat, maka bukankah kita sudah bersikap seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu? Sadarlah, saudara saya terkasih, bahwa tidak ada orang yang begitu jahatnya sehingga Roh Kudus tidak mampu menjamah hatinya. Bahkan kalau mau, Tuhan bisa mempertobatkan siapa saja yang saat ini membenci kita. Ingatlah bahwa Allah bersusah payah memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat, dan justru disitulah sukacitanya. Kita percaya bahwa sampai sekarang Allah masih melakukannya. Saudara saya terkasih, keinginan Tuhan untuk merangkul orang-orang berdosa hendaknya juga menjadi keinginan kita. Dan kalau Allah, pribadi yang disakiti oleh orang-orang berdosa saja bersukacita, masa sih kita yang sama-sama penuh dosa malah mencela pertobatan orang lain? Apakah pantas kita menghakimi orang yang masuk gereja karena dulunya berzina, dulunya preman, dulunya pernah menipu kita? Jika kita mau surga bersukacita, maka terimalah mereka, orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat dan justru harus menjadi prioritas kita. Susah? Ya. Perlu menyangkal diri? Pasti. Sia-sia? Tidak. Ingat firman Tuhan yang menyatakan ada sukacita besar di surga. Oleh karena itu, saudara saya terkasih, kita harus setia menghayati dan mewartakan Injil. Namun jangan mudah putus asa kalau orang yang kita wartai Injil atau orang-orang yang kita sayangi sampai detik ini belum mau menerima Tuhan. Tugas kita sebagai manusia hanyalah mewartakan Injil sambil terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena hanya Roh Kudus yang bisa menjamah hati orang-orang yang hilang itu. Saudara saya terkasih, kita sudah belajar bahwa Allah mengerahkan seluruh upayanya untuk mencari orang-orang yang hilang dan sangat bersukacita ketika mereka ditemukan. Biarlah ini menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup dan melakukan pelayanan kepada Tuhan di semua bidang kehidupan. Sadarlah bahwa dulu kita semua adalah domba yang tersesat sampai Kristus datang menyelamatkan kita. Kiranya kerinduan Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ini juga menjadi kerinduan kita bersama, sehingga kita menjadi orang Kristen dan gereja yang giat dalam melakukan pewartaan. Percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup menjadi saksi baginya, karena Dia pernah berjanji
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Engkau Maha Baik. Engkau selalu mencari kami yang tersesat dan merindukan kepulangan kami ke rumah-Mu. Maka kurniakanlah Roh Kudus-Mu senantiasa dalam diri kami, sehingga kami dapat dan mau bertobat, serta akhirnya mengalami sukacita bersama-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.